Mungkinkah kita menghasilkan uang dan tetap menjaga hati nurani yang bersih? Hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab memperingatkan kita. Bukan hanya soal kejujuran, tapi sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana uang bisa membuat kekejaman terasa normal. Kamu akan belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk melindungi yang lemah. Apa sebenarnya yang Tuhan katakan tentang bunga pinjaman dan bisnis? Dan bagaimana Yesus menanggapi orang-orang yang mencari untung dari penderitaan orang lain. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena ini bukan sekadar soal bisnis. Ini soal hati nurani dan keadilan di hadapan Tuhan. Amsal pasal 20 ayat 14 dan pasal 28 ayat 8. Tidak baik, kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Uang bisa membuatmu kejam. Uang tidak hanya menggoda kita untuk berbohong. Uang bisa membentuk kita menjadi orang yang tidak lagi peduli pada sesama. Amsal pasal 20 ayat 14 menggambarkan taktik yang sering dianggap sebagai negosiasi cerdas. Tapi sebenarnya Alkitab menilainya berbeda. Dikatakan, tidak bagus, kata si pembeli, lalu ia pergi dan membanggakan pembeliannya. Inilah yang disebut permainan licik. Tampak pintar tapi sebenarnya manipulatif. Amsal pasal 28 ayat 8 melanjutkan prinsip dari hukum Tuhan dalam perjanjian lama. Dalam Ulangan pasal 23 ayat 20, memberi pinjaman dengan bunga boleh dilakukan dalam konteks bisnis yang adil, selama kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan. Tapi dalam Imamat pasal 25 ayat 35 sampai ayat 36, Tuhan memberi perintah yang berbeda kepada orang miskin. Jangan ambil bunga atau keuntungan darinya. Kalau seseorang hanya sedang berjuang untuk bertahan hidup, ini bukan soal bisnis. Ini kesempatan untuk menunjukkan belas kasih. Yesus sendiri juga mengecam perilaku seperti ini. Seperti yang kita baca dalam Lukas pasal 20 ayat 47. Mereka melahap rumah janda-janda, dan untuk menutupi hal itu, mereka mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini akan menerima hukuman yang lebih berat. Yesus sedang berbicara tentang orang-orang yang memakai posisi dan sistem hukum untuk mengambil untung dari yang lemah, sambil tampak religius di luar. Semua contoh ini mengarah pada kenyataan yang sama. Ketika uang menjadi prioritas utama, kita bisa membenarkan hampir apa saja. Ini bukan sekadar ketidakjujuran. Ini adalah individualisme dingin dan kejam yang menempatkan keuntungan pribadi di atas kebaikan sesama. Hari ini kita sering mendengar bahwa ketimpangan ekonomi hanyalah bagian dari mekanisme pasar. Tapi dalam banyak kasus, bukan itu penyebab utamanya. Salah satu penulis menyebutnya sebagai permissiveness baru, bukan dalam hal seksual, melainkan finansial. Kekejaman jadi terasa normal. Itulah sebabnya Amsal terus mengingatkan kita. Kamu mungkin meraih kekayaan, tapi kalau kamu kehilangan belas kasih, kamu kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernahkah kamu melihat bagaimana uang membuat seseorang menjadi kejam, bahkan mungkin kamu sendiri? Pernahkah kamu membenarkan sesuatu yang merugikan orang lain hanya karena itu strategi bisnis? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, lembutkan hati nurani kami dan tanamkan kepedulian yang dalam bagi mereka yang lemah. Tolong kami untuk tidak mencari untung dari kelemahan sesama, baik dengan menjual hiburan yang merusak kepada anak muda, produk yang tidak berguna kepada lansia, atau pinjaman yang tidak mampu dibayar kepada orang miskin. Ingatkan kami bahwa keadilan penting bagimu. Gerakan hati kami dan juga bangsa kami untuk melakukan apa yang benar di matamu, bukan sekadar apa yang menguntungkan. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.